Kali ini Mu Chen ingin menantang Cao Feng, komandan yang telah mengkhianati Istana 9 Neter. Menghadapi tekanan dari Cao Feng, akhirnya Mu Chen menampilkan tubuh besar matahari abadi. Para penonton menebak-nebak di urutan berapa badan surgawi itu. Kenapa tekanannya begitu menindas? Serangan Mu Chen yang menakutkan membuat semua orang menegang. Ketegasan Mu Chen melakukan serangan, memutuskan satu lengan Cao Feng. Kekuatan tubuh besar matahari yang tidak mati. Nyala api yang menyilaukan turun dari langit seperti semburan. Di mana nyala api kecerahan berlalu, sinar darah mengerikan yang memenuhi langit dihancurkan sepenuhnya, dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah itu adalah salju yang bersentuhan dengan lahar. Hanya dalam waktu beberapa saat, langit yang gelap menjadi sangat cerah. Di langit yang jauh, raksasa besar itu berjalan dengan melangkah di udara. Matahari yang terik di belakang kepalanya sangat spektakuler. Semua orang menyaksikan pemandangan itu, tercengang. Itu benda langit berdaulat Mu Chen. Benda angkasa apakah ini? Dengan fluktuasi seperti itu, ini jelas bukan benda langit berdaulat biasa. Tapi dari kelihatannya, itu juga bukan salah satu dari 99 badan surgawi yang berdaulat. Sangat aneh. Di mana-mana, banyak bisikan terdengar. Suara-suara itu bercampur dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Jelas, benda langit berdaulat misterius telah menyebabkan mereka menjadi sangat bingung. Di langit, ketiga raja itu juga menatap benda langit misterius berdaulat dengan heran, mata mereka berbinar. Benda langit yang berdaulat ini tampaknya tidak termasuk dalam peringkat 99 badan surgawi yang berdaulat, kata Condor King dengan terkejut. Raja murid spiritual sedikit mengernyit, lalu berkata dengan nada datar, meskipun peringkat 99 badan surgawi berdaulat memiliki otoritas, dunia ini terlalu luas dan besar, dan berisi banyak benda langit berdaulat yang kuat yang tidak ada dalam peringkat tersebut. Selain itu, beberapa orang sangat berbakat dan dapat memadatkan beberapa benda langit berdaulat khusus, karena keberuntungan. Petik 2. Mendengar ini, Raja Tidur juga mengangguk dan berkata dengan nada ringan, benar. Ada terlalu banyak keajaiban di dunia, dan 99 benda surgawi berdaulat tidak mewakili segalanya. Namun, meskipun benda langit yang berdaulat kuat, itu masih tergantung pada kekuatan pengguna itu sendiri. Jika perbedaan antara nilai dua orang terlalu besar, bahkan benda langit berdaulat yang sangat kuat tidak dapat menutupi celah tersebut. Petik 2. Dia berhenti sejenak, menatap dua benda langit berdaulat yang saling berhadapan di langit. Dia kemudian tersenyum dan menambahkan, tapi dari kelihatannya, benda langit misterius yang berdaulat sudah cukup untuk memutuskan hasilnya. Meskipun Mu Chen hanya penguasa kelas 1, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Cao Feng, yang merupakan penguasa kelas 2. Saat ini, keduanya telah memanggil benda langit mereka yang berdaulat. Sebagai pengamat yang cerdas, Raja Tidur secara alami dapat mengatakan bahwa Mu Chen memiliki keunggulan absolut. Mendengar itu, Raja Condor juga tersenyum, sementara Raja Murid Spiritual mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran, karena itu terjadi antara dua orang dengan nilai rendah. Meskipun Cao Feng berada di bawah Lord Bloodhawk, jika dia dianggap tidak berguna, dia tidak akan memiliki nilai lebih, dan dengan demikian bisa ditinggalkan. Di langit, Cao Feng menatap ngeri pada raksasa misterius, yang sedang berjalan di udara. Ia merasa seolah jantungnya berguling-guling di pegunungan ombak liar, karena ia bisa merasakan tekanan yang merambah ke seluruh angkasa. Tekanan itu cukup baginya untuk mengetahui bahwa benda langit berdaulat yang dibudidayakan oleh Mu Chen pasti lebih kuat dari tubuh langit bayangan darahnya. Bagaimana bisa? Cao Feng meraung dalam pikirannya. Dia secara alami tahu betapa berharganya tubuh surgawi yang begitu kuat. Meskipun dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk Bloodhawk Palace selama bertahun-tahun ini, dia hanya berhasil mendapatkan metode budidaya untuk Blood Shadow Celestial Body. Namun, tubuh surgawi berdaulat yang dibudidayakan oleh Mu Chen sebenarnya lebih kuat dari tubuh surgawi bayangan darahnya. Pasti 9 neter yang memberikannya padanya. Api kecemburuan menyembur dari hati Cao Feng. Perasaannya terhadap 9 neter sangat rumit, karena dia merasakan kekaguman dan rasa rendah diri. Pertama-tama, dia mengkhianati istana 9 neter, sebagian karena dia tahu bahwa dia tidak pantas bersama 9 neter sama sekali. Karena itu, dia ingin bekerja keras. Justru karena ini, dia tidak bisa mengendalikan amarah dan niat membunuhnya,
ketika dia menemukan bahwa 9 Neter sebenarnya telah menemukan orang lain untuk menggantikannya di Istana 9 Neter. Dia ingin membuktikan kepada 9 Neter bahwa dia pasti tak tergantikan. Kamu pikir kamu bisa menang atasku, hanya dengan benda langit yang berdaulat ini? Omong kosong konyol. Niat membunuh melonjak di mata Chao Feng, naik seperti air pasang. Kemudian dia tiba-tiba meraung, tangannya dengan cepat membentuk segel. Bang! Sinar darah yang mengerikan kembali menyapu dengan liar. Kolom raksasa cahaya merah darah meledak dari tubuh surgawi bayangan darah tiba-tiba, kental seperti darah. Pedang bayangan darah, pembunuh roh. Semua kolom cahaya kental seperti darah bergabung bersama dengan liar, lalu benar-benar berubah menjadi pedang darah besar, yang berukuran sekitar 1000 kaki besar. Di pedang, darah mengalir deras. Vroom, pedang darah besar itu sepertinya terdistorsi. Itu seperti bayangan yang memancarkan fluktuasi yang aneh dan mengerikan. Detik berikutnya, pedang darah benar-benar menghilang ke udara tipis. Di langit yang jauh, ruang di belakang grid solar Unding Body, tempat Mu Chen berubah, tiba-tiba terbuka. Sinar darah terbang keluar seperti bayangan, dan tanpa menimbulkan fluktuasi, itu diam-diam mengenai kepala tubuh abadi matahari. Berdengung. Namun, saat pedang darah seperti bayangan akan mendaratkan serangannya, sebuah tangan besar, yang sepertinya terbakar dengan api matahari yang besar, bergerak di udara untuk mengambil pedang darah. Mendesis. Tangan besar itu meraih pedang darah dan mengepalkannya dengan kuat, menyebabkan pedang darah itu hancur seketika. Darah menyembur, lalu segera menguap menjadi kehampaan. Wow, di seluruh tempat, banyak orang berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan aneh dari Chao Feng benar-benar akan diblokir oleh Mu Chen dengan mudah. Mustahil. Chao Feng meraung tak terkendali. Pedang darahnya terkondensasi dari darah banyak orang kuat dan binatang spiritual. Kekerasannya tidak lebih lemah dari artefak ilahi biasa, tetapi itu hancur berkeping-keping dengan satu tangan dari tubuh surgawi Mu Chen. Api kecerahan melonjak di mata tubuh abadi matahari besar yang telah diubah Mu Chen, tampak tanpa emosi. Dia menatap Chao Feng, seolah dia sedang melihat seekor semut dari atas. Setelah benar-benar mengaktifkan grid solar Unding Body, dia bisa merasakan kekuatan yang meroket dengan liar di tubuhnya. Itu jauh lebih besar dari kekuatan Chao Feng saat ini. Bagaimanapun, tubuh abadi matahari besar adalah salah satu benda langit fundamental yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tubuh abadi primordial. Kekuatannya jauh melampaui harapan kebanyakan orang. Bang! Penampilan Mu Chen tanpa emosi. Dia mengepalkan tangan raksasanya dan meninju. Kecerahan berkembang, dan cetakan kepalan seperti matahari mendesing di atas kepala. Berkedip, itu menembus melintasi ruang, lalu muncul di depan Chao Feng, menyerang dengan paksa. Melawan serangan ganas semacam ini, Chao Feng hanya berhasil menyilangkan tangan di hadapannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia merasakan kekuatan mengerikan meledak di lengannya. Dong! Raungan rendah menyebar di langit. Tubuh surgawi bayangan darah besar benar-benar bergetar, dipaksa untuk mundur selangkah. Setiap kali dia mendarat, dia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah di bawahnya. Bang! Tubuh surgawi bayangan darah menginjak kakinya tiba-tiba. Tanah retak terbuka, dan baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Sementara itu, mata Chao Feng sudah dipenuhi amarah yang buas. Fakta bahwa dia terus mundur telah menyebabkan niat membunuh di benaknya mencapai maksimum. Aku harus membunuhnya, Chao Feng berteriak di dalam hatinya, karena dia tidak bisa mentolerir dikalahkan oleh Mu Chen. Selama beberapa tahun ini, dia bahkan rela berkhianat, jika itu berarti mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jika dia gagal di sini, semua kerja keras dari tahun-tahun ini akan sia-sia. Karena itu, dia harus membunuh Mu Chen. Mata Chao Feng merah darah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan energi spiritual merah memancar dari telapak tangannya seperti air pasang. Kali ini, sebenarnya ada pengumpulan darah nyata dalam energi spiritual. Itu adalah darah dari tubuh Chao Feng. Guyuran, suara air yang kental bisa terdengar. Bola berwarna merah darah, berukuran sekitar 1000 kaki, berkumpul di antara tangan Blood Shadow Celestial Body dengan cepat. Permukaan bola darah menggeliat terus-menerus. Banyak duri darah menjulur keluar, lalu ditarik kembali. Fluktuasi yang sangat kejam dan menakutkan menyebar di langit secara diam-diam. Di panggung emas Daluo, Su King, Zhou Yue dan yang lainnya, yang wajahnya telah dipenuhi dengan kehikmatan, melihat bola darah di antara telapak tangan Chao Feng, dan ekspresi mereka berubah tak terkendali.
Orang ini gila. Mereka mengutuk meskipun mereka sendiri. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa Cao Feng telah mengeluarkan semua darah di tubuhnya. Jelas, dia memiliki niat nyata untuk membunuh, dan ingin menghilangkan Mu Chen sepenuhnya. Namun, dia harus membayar mahal untuk ini. Bahkan jika dia menang, dia pasti membutuhkan lebih dari setengah tahun untuk pulih secara bertahap. Di zona Istana Sembilan Neter, Tang Bing dan Tang Rou mengepalkan tangan mereka, karena rasa gugup terlihat di wajah mereka. Bahkan Nine Neter juga mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi rasa dingin. Jelas, dia telah meremehkan sejauh mana Cao Feng ingin membunuh Mu Chen. Dia menegakkan tubuhnya sedikit, siap untuk bergerak keluar. Jelas, begitu Mu Chen dalam bahaya, dia akan menyelamatkannya. Bola darah iblis. Raungan amarah Cao Feng menyebar ke angkasa. Sinar darah yang mengerikan meledak, saat bola darah besar itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, menyerang Mu Chen, secepat sambaran petir. Di mana bola darah lewat, semua ruang retak, membentuk banyak celah. Tanah di bawahnya juga robek secara brutal, mengakibatkan retakan seperti jurang. Mu Chen menatap bola darah iblis, yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, dia masih tidak mengelak sama sekali. Tinjunya mengepal perlahan. Aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Grid Solar Unding Body. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Saat itu, pandangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam, saat cahaya dalam jumlah tak berujung meletus dari tengah telapak tangannya. Di sana, seolah-olah matahari yang terik sebagian terlihat. Palem surya yang hebat. Suara yang dalam terdengar tiba-tiba di hati Mu Chen. Tangan besar yang sepertinya mengandung matahari menamparkan tiba-tiba. Itu langsung menembus ruang angkasa, sebelum bertabrakan tanpa rasa takut dengan bola yang berisi semua darah dari Cao Feng. Bang! Dua pukulan, kecerahan menyelimuti tempat itu. Semua orang membelalak saat itu. Keduanya telah mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan tersebut. Jadi, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Kemenangan mudah. Bang! Tabrakan yang mengerikan tiba-tiba meledak di langit. Kecerahan tak berujung dan cahaya berwarna merah tua masing-masing menempati setengah dari langit. Kedua energi spiritual yang ganas itu saling menyerang dengan liar dalam upaya untuk melenyapkan yang lain. Di tempat tumbukan, ruang terus retak hingga membentuk banyak celah. Tabrakan seperti itu menyebabkan semua orang menonton dengan tatapan serius. Bahkan ekspresi dari beberapa pemimpin kuat dari kekuatan lain di bawah wilayah Daluo berubah. Semua orang menatap titik tabrakan. Mereka semua tahu bahwa tabrakan seharusnya cukup untuk mengakhiri pertempuran. Di zona Istana Sembilan Neter, Tang Bing dan Tang Rou melebarkan mata mereka yang menawan dengan cemas. Mereka juga mengepalkan tangan begitu keras hingga tangan mereka menjadi agak pucat. Mu Chen telah mencapai titik ini dan hanya selangkah lagi dari kemenangan. Jika dia gagal pada saat ini, itu akan sangat disayangkan. Tang Rou terus berdoa dengan tenang. Tang Bing juga menggigit bibirnya dengan lembut dan menatap pertempuran itu tanpa berkedip. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tabrakan yang mengerikan itu sepertinya masih menemui jalan buntu di langit. Melihat ini, wajah Cao Feng menjadi gelap. Dia sudah habis-habisan dan sebenarnya masih tidak bisa mengalahkan Mu Chen dengan mudah. Ini B***Z**. Mata Cao Feng memerah. Dia seperti penjudi yang kehilangan segalanya. Menatap Mu Chen dengan tatapan ganas, dia menginjak kakinya dengan keras lagi, dan semua energi spiritual di tubuhnya mengalir sepenuhnya, bersama dengan sisa darahnya. Jika seseorang dapat melihat tubuhnya, yang saat ini tersembunyi di tubuh surgawi yang berdaulat, seseorang akan menyadari bahwa Cao Feng terlihat sangat mengerikan seperti mayat kering. Bang! Setelah Cao Feng mempertaruhkan nyawanya untuk serangan balik seperti itu, cahaya merah darah langsung menguat. Untuk sesaat, itu sepertinya menekan kecerahan yang tak ada habisnya. Seruan memenuhi langit. Di balik kecerahan tak berujung, Grid Solar Unding Body yang Mu Chen telah berubah menjadi memandang serangan putus asa Cao Feng tanpa emosi. Kemudian, tangannya mulai membentuk segel. Bang! Dalam cetakan telapak tangan yang cerah, seolah-olah matahari sedang mengembang. Gelombang cahaya yang menyilaukan menyebar, dan nyala api yang menyilaukan membumbung tinggi dari telapak tangan yang cerah. Penghancur setan surya hebat. Suara rendah Mu Chen terdengar di langit. Jejak telapak tangan, yang berisi matahari raksasa, meluncur turun dan nyala api terang menyebar. Sinar darah mengerikan yang awalnya meningkat sekarang benar-benar dibakar oleh api matahari yang besar dalam sekejap.
Cetakan telapak tangan matahari yang besar jatuh tanpa halangan. Pada akhirnya, telapak tangan langsung meraih bola darah, yang berisi darah Chao Feng, dan mengepal dengan keras. Retak, suara retakan terdengar, dan bola darah dihancurkan oleh telapak tangan Mu Chen. Sebelum kekuatan kekerasannya bisa meledak, api kecerahan menyapu dan membakarnya sepenuhnya. Di langit, sinar darah segera dihilangkan. Kengerian menyembur dari mata Chao Feng. Tubuh surgawi bayangan darah yang meredup dengan cepat berbalik dan berlari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengalahkan Mu Chen. Mu Chen menatap tanpa emosi pada Chao Feng, yang telah berbalik untuk melarikan diri. Melambaikan lengan bajunya, cetakan telapak tangan yang cerah meresap melalui ruang dan mendarat di tubuh surgawi bayangan darah. Dong, suara menakutkan terdengar. Tubuh surgawi bayangan darah yang telah diubah Chao Feng benar-benar meledak dan berubah menjadi darah kental yang turun dari langit, langsung mengubah tanah menjadi merah darah. Saat hujan berdarah turun, sinar darah yang agak redup keluar dengan gila-gilaan. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Telapak tangan yang cerah menamparkan dengan keras dan meraih ke arah sinar darah yang redup. Jelas, dia tidak berencana melepaskan Chao Feng semudah itu. Sinar darah Chao Feng mencoba melarikan diri, tapi kecepatannya jauh lebih lambat dari Mu Chen karena cederanya yang parah. Jadi, dalam sekejap mata, telapak tangan yang cerah muncul di langit di atasnya dan menamparkan tanpa ampun. Kengerian yang intens segera melonjak di mata Chao Feng. Semua orang menyaksikan pemandangan itu, dan hati mereka sedikit bergetar. Komandan baru dari Istana Sembilan Neter masih muda tapi agak kejam. Dari kelihatannya, dia jelas akan mengalahkan anjing yang tenggelam. Namun, tepat saat telapak tangan cerah Mu Chen hendak mengenai Chao Feng, Lord Bloodhawk, yang telah menonton pertempuran di zona Istana Bloodhawk dan karena itu memiliki wajah suram, tiba-tiba meraung marah. Berhenti. Mendengar teriakannya, Mu Chen sama sekali mengabaikannya. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Beraninya kamu. Wajah Lord Bloodhawk akhirnya menjadi gelap gulita. Meskipun Chao Feng membuatnya sangat kecewa, dia adalah anggota dari Bloodhawk Palace. Jika dia dibunuh oleh Mu Chen sebelum Lord Bloodhawk, itu sama saja dengan menamparkan wajah semua orang di Istana Bloodhawk. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia toleransi. Secara khusus, ketika dia melihat bahwa Mu Chen benar-benar mengabaikan peringatannya, dia menjadi sangat marah. Anak yang supercilious, izinkan saya mengajari Anda apa itu kerendahan hati. Petik 2. Lord Bloodhawk memukul sandaran tangan dengan telapak tangannya, dan seluruh tahta berubah menjadi bubuk. Menggerakkan tubuhnya, dia langsung muncul di langit. Dia menunjuk ke udara, dan bulu berwarna merah darah muncul dari udara tipis. Itu melewati ruang dan terbang menuju badan surgawi berdaulat Mu Chen seperti sambaran petir. Vroom, bulu merah darah menembus ruang dan langsung menyebabkan Mu Chen merasakan dingin di hatinya. Bulu itu tidak terlihat kuat, tetapi fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang dikandungnya jauh melebihi miliknya. Meskipun Mu Chen memiliki tubuh abadi matahari yang hebat, dia tidak bisa melawan penguasa kelas 5. Penampilan Mu Chen sedikit berkilau. Kemudian, dia melakukan tindakan yang menakjubkan lagi. Dia benar-benar mengabaikan upaya Lord Bloodhawk untuk menyelamatkan Chao Feng dengan menyerangnya. Telapak tangan yang cerah masih menamparkan dengan kuat ke arah Chao Feng. Melihat itu, rasa dingin muncul di mata Lord Bloodhawk. Karena ini masalahnya, kamu akan mati bersama Chao Feng. Berdengung, bulu darah meresap melalui ruang dan muncul tepat di belakang Mu Chen. Namun, pada saat itu akan mengenai, bulu yang terbakar dengan api ungu juga merobek ruang dan muncul tiba-tiba, bertabrakan dengannya. Oh, kedua bulu itu bertabrakan tetapi tidak ada ledakan energi spiritual yang hebat. Mereka hanya berkarat satu sama lain dan dengan cepat meredup, akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Bukan giliran Istana Bloodhawkmu untuk mengajar seseorang dari Istana Sembilan Neterku. Saat dua serangan itu memusnahkan satu sama lain, suara yang dingin dan jelas juga menyebar di langit. Semua orang menoleh dan melihat ke atas untuk melihat Sembilan Neter berdiri sendirian di depan singgasananya. Penampilannya yang dingin, rambutnya yang berayun, dan api ungu yang mengelilinginya membuatnya terlihat sangat cantik dan bermartabat. Lord Bloodhawk berdiri di udara dan menatap Sembilan Neter dengan tatapan membeku. Dia sangat marah sehingga dia malah tersenyum dan berkata, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Setelah menghilang selama beberapa tahun, emosi Anda berubah menjadi lebih buruk.
Petik 2. Jika Anda tidak mau melepaskan ini, kami bisa bertarung. Aku juga sudah lama tidak menyukaimu. Jika aku bisa mengalahkanmu, aku bisa mengambil kesempatan. Ini untuk mencaplok istana Bloodhawkmu ke dalam istana 9 neterku, kata Nine Nether sambil sudut bibirnya sedikit melengkung. Tempatkan istana Bloodhawkku. Baiklah, tunjukkan apa yang kamu punya. Saya akan melihat seberapa besar Anda harus benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti itu. Lord Bloodhawk tertawa marah. Namun, saat Lord Bloodhawk selesai berbicara, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Telapak tangan Mu Chen sudah menamparkan dengan keras ke tubuh Chao Feng tanpa ragu-ragu. Dada Chao Feng langsung ambruk saat dia meludahkan banyak darah dan jatuh secara vertikal seperti burung yang sayapnya telah patah. Das, das. Saat dia jatuh, dua hembusan angin kencang lewat. Kemudian, lengan Chao Feng dipotong. Dia segera mengeluarkan jeritan yang tajam dan menyedihkan lagi. Gedebuk, Chao Feng mendarat dengan keras di tanah yang tenggelam di bawahnya. Berbaring di tanah, darah mengalir keluar dari tubuhnya, dan napasnya lemah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Mendesis. Semua orang terengah-engah dan menatap Mu Chen yang berada di langit dengan tampilan yang menakutkan. Kekejaman yang ditunjukkan Mu Chen menyebabkan mereka merasa agak takut meskipun mereka telah mengalami ratusan pertempuran. Pria ini masih muda tetapi kemampuannya mahal. Di langit, grid solar unding body yang telah diubah oleh Mu Chen juga menghilang. Tubuhnya sendiri muncul, dan dia menatap dingin ke arah Chao Feng. Dia berkata dengan nada datar, ini adalah hutangmu pada Istana 9 Nether. Di masa depan, Anda tidak akan memiliki hubungan dengan Istana 9 Nether. Petik 2. Meludah. Chao Feng, yang sudah sangat lemah, mengeluarkan seteguk darah setelah mendengar ini. Matanya tumpul, dan akhirnya dia pingsan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Saat itu, sorak-sorai yang memekakkan telinga tiba-tiba menyebar dari zona Istana 9 Nether. Semua orang dari pasukan 9 Nether tampak bersemangat, dan mata mereka benar-benar merah. Selama bertahun-tahun ini, pengkhianatan Chao Feng telah menyusahkan hati mereka. Di wilayah Daluo, banyak orang mengejek mereka karena itu, tetapi mereka hanya bisa mentolerirnya. Namun, saat ini masalah tersebut telah terselesaikan sepenuhnya karena kedatangan komandan baru mereka, Mu Chen. Mereka akhirnya memiliki kekaguman yang tulus terhadap Mu Chen. Komandan baru yang dibawa kembali oleh Master 9 Nether memang jauh lebih kuat dan lebih meyakinkan daripada Chao Feng. Kakak, Mu Chen menang. Tang Rou meraih lengan Tang Bing dan bersorak gembira. Senyuman juga terlihat di mulut Tang Bing, dan kegembiraan memenuhi matanya yang cantik. Dia menatap pria muda kurus di langit, dan bibirnya sedikit melengkung. Untungnya, Anda tidak mengecewakan saya. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Sementara Istana 9 Nether bersorak keras di langit, namun, wajah Lord Bloodhawk sangat gelap, sepertinya hujan turun. Dia menatap Mu Chen dengan tampilan yang menakutkan dan berkata, benar-benar anak yang kejam. Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya dan menuju Mu Chen seperti gunung. Jelas, dia benar-benar ingin membunuh Mu Chen. Merasakan niat membunuh yang luar biasa yang bergegas, ekspresi Mu Chen juga sedikit berubah. Seorang penguasa tingkat 5 memang sangat kuat. Vroom, saat niat membunuh menyembur, angin harum juga datang. Tubuh ramping 9 Nether muncul di depan Mu Chen. Saat rambutnya bergoyang, dia membantu Mu Chen untuk sepenuhnya memblokir niat membunuh. Wajah Nine Nether terasa dingin. Mengepalkan tinjunya dengan lembut, api ungu melonjak di telapak tangannya seperti ular. Dia perlahan mengangkat matanya yang panjang dan sipit dan menatap Lord Bloodhawk dengan tatapan membeku. Suara sedingin es menyebar di langit. Jika kamu masih tidak mau menyerah, biarkan aku melawanmu. Menuju puncak. Di daerah itu, semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap langit. Di sana, aura pembunuh yang kaya menyebar. Di bawah pengaruh aura pembunuh, suhu di langit juga turun secara signifikan. Itu adalah aura pembunuh dari dua bangsawan. Di langit, Nine Nether dan Lord Bloodhawk berdiri berhadapan, dan pandangan dari keduanya sangat membeku. Kebencian di antara mereka sudah lama terjadi, karena keduanya tidak menyukai satu sama lain. Jika mereka berdua bukan penguasa di wilayah Daluo, mereka mungkin tidak akan menahan diri, dan akan bertarung satu sama lain sejak lama. Namun, dari kelihatannya sekarang,
keduanya sepertinya tidak bisa lagi mentolerir niat membunuh di dalam hati mereka. Aku sudah lama ingin tahu seberapa kuat klan 9 Netherbird selama ini. Hari ini, saya benar-benar ingin melihatnya sendiri, kata Lord Bloodhawk dengan murung. Di pupil merahnya, beberapa keganasan muncul. Saat dia berbicara, badai merah darah menyapu sekelilingnya. Badai itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat dan besar, yang berkecamuk di langit seperti pedang. Kalau begitu kamu bisa datang dan mencoba, jawab Nine Nether sambil mencibir. Api ungu yang mengelilinginya mengembang tiba-tiba. Rambutnya menari-nari, saat api ungu menyapu dan suhu yang menakutkan menyebar. Melihat penampilan keduanya, ekspresi semua orang berubah tak terkendali. Jika Nine Nether dan Lord Bloodhawk benar-benar mulai bertarung, pengaruhnya akan jauh lebih besar daripada pertarungan antar komandan. Di wilayah Daluo, komandan masih belum bisa dianggap sebagai pilar. Namun, orang-orang sekuat Lord Bloodhawk dan Nine Nether benar-benar dianggap sebagai tulang punggung wilayah tersebut. Cukup, justru karena ini, ketika keduanya berdiri berhadapan, suara gemuruh terdengar dan fluktuasi seperti angin menyapu tempat itu. Di mana fluktuasi berlalu, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras di sekitar Nine Nether dan Lord Bloodhawk benar-benar ditekan kembali ke tubuh keduanya. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Condor King menatap keduanya, mengerutkan kening, saat dia berkata dengan nada yang dalam, apakah kamu telah melupakan aturan wilayah Daluo? Di wilayah Daluo, para bangsawan tidak dapat terlibat langsung dalam konflik antara kekuatan yang berbeda. Mereka hanya bisa membiarkan bawahan mereka bertarung. Dengan cara ini, persaingan dapat dipertahankan, sementara jumlah raja terbesar juga dapat dipertahankan secara utuh dan stabil. Melihat bahwa Condor King telah bertindak, Lord Bloodhawk tahu bahwa dia tidak dapat lagi berurusan dengan Nine Nether pada hari itu. Dia melirik Cao Feng, yang telah menjadi cacat, tapi tidak bisa melepaskannya. Segera, dia menatap Mu Chen dengan tatapan suram dan berkata, Cao Feng sudah dikalahkan, tapi Mu Chen masih sangat kejam. Saya pikir kita harus mencabut kelayakannya. Petik 2. Mendengar ini, tatapan Mu Chen juga menjadi dingin. Apa kau tidak pernah memikirkannya? Nine Nether mencibir dan berkata, Lord Bloodhawk, apakah kamu terlalu tua, sehingga kamu tidak bisa berpikir dengan baik? Dalam pertempuran semacam ini, selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran akan terus berlanjut. Biarpun Cao Feng terbunuh, bukannya hanya terluka parah, dia layak mendapatkannya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Petik 2. Kamu ingin Bloodhawk Palace-ku mentolerir ini, dan melepaskan ini. Mustahil. Lord Bloodhawk tidak mau berkompromi sama sekali, karena dia berdiri dalam oposisi yang tajam. Melihat keduanya berdebat, Condor King juga mengerutkan kening. Di samping, Raja Murid Spiritual tersenyum singkat dan berkata, menurutku, kita harus menukar Mu Chen untuk saat ini untuk menenangkan kemarahan Lord Bloodhawk. Setelah acara tersebut, kami akan mencari kesempatan lain untuk memberikan kompensasi kepadanya. Petik 2. Ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Tujuannya adalah Daluo Golden Pool. Saat ini, dia berhasil sampai di sini setelah banyak tantangan, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, apa yang disebut kompensasi di masa depan tidak terdengar meyakinkan, dan dia tidak percaya akan hal itu. Namun, meskipun Mu Chen agak marah, dia tidak mengatakan apapun dengan sembarangan. Saat ini, statusnya di wilayah Daluo terlalu rendah. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk Nine Nether, hanya agar dia bisa terlihat keren sejenak. Raja Condor mengerutkan kening dan berkata, jika kita melakukan ini, siapa yang berani berpartisipasi dalam kontes Daluo Golden Pool di masa mendatang? Menurutmu terlalu sedikit orang yang mau masuk ke Daluo Golden Pool? Raja Murid Spiritual tersenyum dan berkata, mendengar perselisihan di antara keduanya, Sleeping King yang selama ini pendiam tiba-tiba tersenyum dan berkata, aturan lama, kita akan tetap melanjutkan semuanya. Baik Condor King dan Spiritual Pupil King tercengang sejenak. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun ini, Raja Tidur sangat jarang berpartisipasi dalam perselisihan mereka. Agak jarang baginya untuk mengatakan sesuatu secara aktif seperti ini. Selain itu, kata-kata dari Sleeping Kings dengan jelas berusaha membantu Mu Chen. Beberapa kegelapan melintas di kedalaman mata Raja Murid Spiritual. Namun, meskipun dia juga salah satu dari 3 raja, dia tahu bahwa Raja Tidur itu tak terduga. Selain itu, dan juga yang terpenting,
Sleeping King selalu menjadi orang yang paling dipercaya oleh Dominator. Oleh karena itu, sejak Raja Tidur berbicara, dia tidak bisa menentang. Segera, dia tersenyum dan berkata, karena Saudara Meng mengatakan demikian, kami akan melanjutkan, menurut aturan. Wajah Lord Bloodhawk menjadi gelap, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa memberikan muram terhadap Mu Chen. Kemudian, sambil melambaikan lengan bajunya, dia berbalik dan turun dari langit. Nine Nether juga memandang Sleeping King dengan terkejut, setelah itu, dia mengangguk padanya dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, penampilanmu tidak buruk. Nanti, peluang apapun yang bisa Anda dapatkan di Daluo Golden Pool semuanya bergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, 9 Nether tidak menambahkan apapun dan berbalik untuk turun. Mu Chen menatap 9 Nether, yang telah berbalik dan pergi. Kemudian, dia menoleh dan melipat tangannya ke arah Condor King dan Sleeping King dengan hormat. Akhirnya, dia pindah dan mendarat langsung menuju Daluo Golden Platform. Di Daluo Golden Platform, beberapa orang menatap tajam ke arah Mu Chen, yang sekarang mendarat. Penampilan Su King dan Zhou Yue dipenuhi dengan kejutan. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya menyebabkan mereka agak terkejut. Meskipun mereka lebih kuat dari Chao Feng, jika yang terakhir mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, Mu Chen bisa menahan serangan itu. Hanya ini saja sudah cukup alasan bagi Su King dan yang lainnya untuk menganggap Mu Chen sebagai seseorang yang sekuat mereka. Ketika Mu Chen mendarat di Daluo Golden Platform, fluktuasi energi spiritual liar juga meledak di kejauhan. Saat itu, seseorang terbang mundur, terlihat bingung. Kakinya bergesekan dengan tanah saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Mu Chen muncul di belakang sosok itu. Dia meletakkan tangannya di pundak orang itu dan membantunya menghilangkan kekuatan itu. Orang itu, yaitu Fang Lei, memutar kepalanya. Melihat Mu Chen, dia tersenyum pahit, wajahnya pucat. Ketika Mu Chen bertarung sengit dengan Chao Feng sebelumnya, dia juga bertarung dengan Wu Tian, tetapi yang jelas, dia kalah pada akhirnya. Di depan mereka, beberapa cahaya terkondensasi, dan Wu Tian juga muncul. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan agak suram, tapi kali ini, beberapa ketakutan juga bisa dilihat di kedalaman matanya. Meskipun Wu Tian baru saja bertarung dengan Fang Lei, dia juga jelas memperhatikan pertempuran Chao Feng. Kekuatan tempur yang luar biasa, yang telah ditampilkan Mu Chen, cukup untuk membuatnya khawatir. Wu Tian tidak bodoh. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi komandan, yang sangat dihargai oleh Lord Bloodhawk. Oleh karena itu, pada saat ini, dia telah mengambil kembali semua anggapan yang diremehkan yang dia miliki terhadap Mu Chen. Seperti sekarang, dia benar-benar memandang Mu Chen sebagai orang yang dapat bersaing dengannya. Aku tersesat. Brother Mu Chen, saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu di Daluo Golden Pool. Fang Lei cukup lugas. Dia tersenyum ke arah Mu Chen, lalu meninggalkan Daluo Golden Platform. Meskipun dia tidak menyukai Wu Tian, dia mengerti bahwa dia telah kalah karena dia adalah pasangan yang lebih lemah. Jadi, dia tidak sembarangan meminta bantuan Mu Chen. Mu Chen mengawasinya pergi. Kemudian, dia berjalan kembali dengan tenang ke tempat dia berdiri. Meskipun dia juga tidak menyukai Wu Tian, dia tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk terus bertarung. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak energi spiritualnya selama pertempuran dengan Chao Feng. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi dia tidak perlu mengambil risiko. Bagaimanapun, 4 kuota sudah muncul. Wu Tian juga tidak mengatakan apa-apa untuk mengejek Mu Chen lagi, saat dia berjalan kembali dengan tatapan suram. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menantang Zhou Yue, sehingga peringkatnya akan menjadi lebih tinggi. Namun, dia tidak menyangka Mu Chen muncul tiba-tiba. Oleh karena itu, dia tidak berani bertarung lagi, seandainya Mu Chen akan mendapat manfaat di akhir pertempuran mereka. Keempat orang itu berdiri dengan tenang di 4 sudut Daluo Golden Platform. Semuanya tetap diam dan tidak saling mengganggu. Semua orang melihat keempat sosok di Daluo Golden Platform, merasa agak emosional. Mereka tahu bahwa keempat orang ini adalah 4 komandan besar di wilayah Daluo. Selain Mu Chen, yang merupakan kuda hitam baru, 3 lainnya adalah pemegang gelar sebelumnya.
Saat suasana di Daluo Golden Platform mereda, di langit, ketiga raja itu saling pandang. Kemudian, suara tua dan rendah Raja Condor menyebar ke langit. 4 kuota terakhir untuk Daluo Golden Pool telah muncul. Sekarang, ambil jimat emasmu. Petik 2. Istana Asura, Su King. Mendengar raungan Raja Condor, Su King melangkah maju dengan tenang. Kemudian, sinar emas jatuh dari langit dan berubah menjadi jimat emas, mendarat di tangan Su King. Istana Gunung Retak, Zhou Yue. Istana Bloodhawk, Wu Tian. Keduanya juga melangkah maju. Saat mereka melakukannya, cahaya keemasan menutupi mereka, dan jimat emas jatuh. Raja Condor memandang Mu Chen yang merupakan yang terakhir. Wajah lamanya tampak tersenyum, saat dia berkata, Istana 9 meter, Mu Chen. Mu Chen berjalan ke depan. Sinar emas menyatu, dan akhirnya, juga berubah menjadi jimat emas di telapak tangannya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari jimat emas, dan sumber fluktuasi itu sepertinya adalah puncak. Ini masuk akal, karena di sanalah Daluo Golden Pool berada. Mulai sekarang, keempat orang ini akan menjadi 4 komandan agung baru di wilayah Daluo. Ketika Condor King selesai berbicara, sorakan yang luar biasa meledak dari kerumunan. Bagaimanapun, 4 orang sebelum mereka memang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di wilayah Daluo. Kekuatan mereka telah mendapatkan pengakuan semua orang. Mendengar sorakan tersebut, Condor King juga tersenyum lembut. Kemudian, dia melihat ke bagian paling atas dari puncak Golden Pool. Di sana, gelombang cahaya keemasan masih terus mengalir, tapi kali ini, semua aliran cahaya keemasan telah melewati 4 orang, yang sekarang memegang jimat emas. Sekarang, naik ke puncak. Saat Condor King melambaikan tangannya, pandangan dari keempat orang itu langsung dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, mereka menginjak kaki mereka dan naik dengan cepat ke udara. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya, mereka berlari melewati semburan cahaya keemasan dan berubah menjadi sinar cahaya, menyerbu menuju puncak kolam emas yang megah. Kolam emas Daluo akhirnya dibuka untuk mereka. Memasuki Daluo Golden Pool. Di puncak Golden Pool, cahaya keemasan memenuhi tempat itu. Ketika seseorang menatapnya, seolah-olah matanya diwarnai emas. Torrens emas yang tampaknya menutupi langit tercurah, memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Mu Chen turun dari puncak. Tempat di mana dia mendarat terasa sangat keras, seolah dia menginjak berlian. Dia melihat ke depan dengan ekspresi terkejut. Di wilayah tengah, cahaya keemasan yang cemerlang tampak begitu kuat bahkan menyebabkan matanya sakit. Torrens emas yang memenuhi seluruh puncak Golden Pool menyebar dari sana. Saat toren emas melintas, mereka melewati tubuh Mu Chen. Jari-jarinya mendorong ke tanah, dan tubuhnya terbang sejauh 10.000 kaki. Selanjutnya, kolam emas yang sangat luas muncul di hadapannya. Seolah-olah kolam emas itu diisi dengan cairan keemasan, dan cairan kental itu tumpah. Kadang-kadang, gelembung emas perlahan naik dan kemudian meledak. Ketika itu pecah, semburan emas akan segera menyapu. Apakah ini Daluo Golden Pool? Mu Chen menatap kolam emas, agak heran. Meskipun kolam itu tampak agak tenang, untuk beberapa alasan Mu Chen merasakan bahaya yang hebat, seolah-olah kolam emas itu adalah binatang buas yang tak tertandingi. Karena kolam emas Daluo memiliki kekuatan untuk memperkuat tubuh surgawi yang berdaulat, itu pasti luar biasa. Vroom, suara benda mendesing di udara bisa terdengar. Su King, Zhou Yue, dan Wu Tian juga mendarat di sekitar area tersebut, menatap dengan penuh antisipasi ke kolam yang memancarkan cahaya keemasan. The Sovereign Celestial Body adalah sarana yang sangat penting bagi master yang berdaulat. Kolam emas Daluo sebelum mereka bisa memperkuat tubuh surgawi berdaulat dan membuatnya lebih kuat dan lebih halus. Ini tidak diragukan lagi sangat menarik bagi orang-orang seperti mereka yang baru saja memasuki level Sovereign. Ketika 4 orang itu, termasuk Mu Chen, muncul di samping Daluo Golden Pool, suara keras dan rendah dari Condor King menyebar dari langit seperti guntur. Kolam emas Daluo sudah dibuka. Anda dapat memasukkannya satu per satu. Di kolam emas Daluo, air memiliki tekanan jutaan pon. Semakin rendah Anda pergi, semakin banyak tekanan yang akan Anda alami, sehingga Anda tidak bisa terburu-buru secara sembarangan. Jika tidak, Anda akan menyebabkan diri Anda sendiri menderita. Adapun apakah kamu bisa berhasil mengembangkan tubuh emas Daluo yang legendaris, itu semua tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ingatlah untuk tidak memaksanya.
Petik 2. Mendengar itu, keempatnya mengangguk mengakui. Haha, kalian bertiga, mari kita lihat siapa yang lebih beruntung kali ini. Su King tersenyum lembut pada yang lainnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, jari-jarinya menendang tanah, dan tubuhnya berubah menjadi pita yang terbang ke Daluo Golden Pool. Tubuhnya menyerbu masuk, tetapi sebenarnya tidak menyebabkan gelombang apapun terbentuk di permukaan kolam. Sepertinya dia telah tenggelam ke dalam lumpur tak berdasar, dan itu tampak agak menakutkan. Zhou Yue dan Wu Tian juga segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Melihat bahwa ketiganya telah menghilang ke Daluo Golden Pool, Mu Chen juga menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di tubuhnya diam-diam melonjak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung berlari ke Daluo Golden Pool. Celepuk. Ketika dia berlari ke Daluo Golden Pool, suara-suara pelan terdengar di dekat telinganya. Kemudian, warna emas memenuhi matanya. Dengan segera, kekuatan mengerikan menyembur ke arahnya dari segala arah seolah-olah itu mencoba untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Gemuruh. Di permukaan tubuh Mu Chen, kilat mekar seketika, dan seluruh tubuhnya dialiri listrik. Jelas, dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petir secara ekstrim. Kemudian, kakinya menendang cairan itu, dan tubuhnya dengan cepat berenang di kolam emas Daluo seperti ikan. Di Daluo Golden Pool, terlihat jelas bahwa semakin dalam dia melangkah, semakin banyak keuntungan yang akan dia terima. Tentu saja, tekanan di bawah juga lebih kuat. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan yang cukup, jatuh sembarangan sama saja dengan bunuh diri. Guyuran. Tubuh Mu Chen berenang melintasi cairan kental keemasan dengan cepat dan mengeluarkan suara lembut air. Tubuhnya terus turun. Cahaya keemasan memenuhi sekeliling. Di Daluo Golden Pool, seolah-olah bahkan indera ditekan ke kisaran minimum mereka. Di luar kolam, Mu Chen dapat dengan mudah merasakan objek dalam jarak lebih dari 100.000 kaki. Namun, di tempat ini, bahkan tidak sampai 100 kaki. Gemuruh. Petir berputar di sekitar permukaan tubuh Mu Chen, tetapi kecepatan menyelamnya secara bertahap menjadi lebih lambat karena tekanan di sekitarnya meningkat. Meskipun dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petir secara ekstrim, dia masih merasakan gelombang rasa sakit di kulitnya. Sementara tekanan mengalir ke arah Mu Chen, dia memperhatikan bahwa sinar tipis cahaya keemasan juga terus mengalir ke tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat istimewa, di mana cahaya keemasan lewat, Mu Chen bisa merasakan otot, tulang, dan bahkan darahnya secara bertahap menjadi lebih panas, seolah-olah diperkuat di dalam kompor. Kolam emas Daluo yang ajaib dan tangguh, Mu Chen memuji dalam hatinya. Mengandalkan fisik Dewa Petir saja, dia benar-benar bisa menyelam hanya sekitar 2000 kaki. Tekanan di sana sangat menakutkan. Saya bisa memanggil tubuh surgawi berdaulat saya. Tangan Mu Chen membentuk segel, dan badai energi spiritual segera meledak dari tubuhnya. Cairan emas di sekelilingnya disingkirkan. Sosok besar muncul di luar Mu Chen dan menyelimuti dia. Saat Great Solar Unding Body muncul, tekanan yang menyelimuti Mu Chen langsung hilang. Dia tersenyum dan menggerakkan pikirannya, tubuh agung matahari yang tidak mati terus menyelam dengan cepat lagi. Setelah memanggil Great Solar Unding Body, kecepatan menyelam Mu Chen segera meningkat. Saat dia menyelam lebih dalam, dia bisa merasakan energi emas yang mengalir ke arahnya juga menjadi lebih kaya. Ketika energi emas bersentuhan dengan tubuh surgawi yang berdaulat, Mu Chen segera menemukan dengan terkejut bahwa tubuh surgawi yang berdaulat benar-benar menghasilkan suara yang berdengung dan gemetar. Itu tampak seperti orang yang kelaparan yang melihat banyak makanan dan mulai menyerap energi emas dengan liar dengan kecepatan serakah. Saat badan surgawi berdaulat melahap energi dengan gila-gilaan, jejak cahaya keemasan mulai melayang di permukaan badan surgawi berdaulat raksasa. Mu Chen masih terus menyelam. Penyelaman akhirnya perlahan berhenti ketika Mu Chen mencapai sekitar 8.000 kaki karena bahkan dengan kekuatan tubuh abadi matahari, dia masih samar-samar merasakan tekanan di sana. Mu Chen mengamati sekeliling, dan cahaya keemasan masih membanjiri pandangannya. Menggerakkan pikirannya, tubuh agung matahari yang tidak mati duduk bersila. Energi emas di sana sudah sangat kaya dan cukup untuk kultivasinya. Dia ingat pengingat sebelumnya dari Raja Condor. Kolam emas Daluo jelas luar biasa, dan mungkin tidak bijaksana untuk menyelam lebih dalam hanya demi itu. Saya akan berkultivasi di sini. Tangan raksasa dari Great Solar Unding Body perlahan membentuk segel. Saat dia menarik dan membuang napas, seolah-olah suara guntur bisa didengar. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasi,
matahari cerah di belakang kepala badan abadi matahari besar juga mulai diam-diam berputar. Ledakan. Saat matahari mulai beranjak, air kemasan di daerah itu sepertinya mulai mendidih. Cahaya keemasan berubah menjadi deras dan menyatu ke arahnya terus-menerus. Akhirnya, aliran air itu dimurnikan oleh nyala api matahari yang besar dan diserap langsung oleh badan abadi matahari besar. Air di Daluo Golden Pool seberat pegunungan. Meskipun energi yang terkandung di dalamnya bersifat magis, tidak mudah untuk memisahkan energi tersebut. Banyak orang yang telah memasuki kolam hanya bisa memurnikan cairan secara perlahan menggunakan energi spiritual mereka sendiri. Di sisi lain, Mu Chen menyerap energi seperti ikan paus, dan itu sangat cepat sehingga jika orang melihatnya, mereka mungkin akan tercengang. Dengan kecepatan seperti itu, permukaan badan surgawi berdaulat besar Mu Chen juga tampaknya ditutupi lapisan tipis cahaya kemasan. Di tubuhnya, jejak cahaya kemasan mulai meluas perlahan juga. Di luar puncak Golden Pool, semua orang mengangkat kepala untuk melihat puncak yang dipenuhi cahaya kemasan. Kecemburuan yang intens dapat dilihat di mata banyak orang. Bagaimanapun, kekuatan kolam emas Daluo sangat menarik bagi sebagian besar penguasa. Di langit, ketiga raja itu berdiri di udara. 4 jimat emas melayang di depan mereka. Keempat jimat emas ini terhubung dengan yang dipegang oleh Mu Chen dan yang lainnya, dan bisa merasakan satu sama lain. Keempat jimat emas memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan itu secara bertahap semakin terang. Ketiga raja itu semua menatap keempat jimat emas. Secara umum, semakin dalam seseorang terjun di Daluo Golden Pool dan semakin kuat kekuatan yang dia serap dari Golden Pool, semakin terang cahaya keemasan yang dipancarkan oleh jimatnya. Jelas, jika dia melangkah lebih dalam, dia akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Sepertinya 4 komandan hebat kali ini lebih kuat dari kelompok sebelumnya. Lokasi mereka sekarang seharusnya memiliki kedalaman antara 5.000 hingga 10.000 kaki. Melihat cahaya dari 4 jimat emas, Raja Condor tersenyum tak terkendali. Raja Tidur juga membuka matanya sedikit, setelah itu dia menutupnya lagi dan bergumam, sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan tubuh emas lagi. Raja Condor dan Raja Murid Spiritual keduanya tersenyum pasrah. Itu terlalu menuntut. Dari perkiraan mereka selama bertahun-tahun, jika seseorang ingin membudidayakan tubuh emas Daluo di kolam emas Daluo, dia harus menyelam setidaknya sedalam 20.000 kaki. Hanya dengan bantuan tekanan di sana dan kekuatan kolam emas yang sangat murni, dia dapat mengembangkan tubuh emas Daluo. Sayangnya, selama bertahun-tahun hanya ada sedikit komandan yang bisa menyelam sedalam itu. Kita lihat saja, ini belum berakhir, kata Condor King. The Sleeping King mengangguk tetapi tidak berkomitmen. Raja Murid Spiritual tiba-tiba menatap Raja Tidur dan bertanya, Saudara Meng, bolehkah saya bertanya apakah ada berita tentang Dominator baru-baru ini? Perburuan hebat semakin dekat. Raja Tidur tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setelah itu dia menjawab, Saudara Murid Spiritual, jangan khawatir. Saat waktunya tiba, Dominator akan muncul secara alami. Petik 2. Mendengar itu, Raja Murid Spiritual hanya bisa tersenyum. Ketiga raja itu terdiam. Mereka menatap 4 jimat emas di depan mereka, tapi jelas mereka agak putus asa. Sepertinya tidak ada hal mengejutkan yang akan terjadi. Di antara 4 komandan hebat dalam kelompok ini, apakah tidak ada orang yang bisa mencapai level itu? 20.000 kaki. Guyuran. Di kedalaman kolam emas Daluo, seorang raksasa duduk bersila dengan tenang. Di sekelilingnya, air kolam yang kental seperti bubur emas mengalir perlahan. Akhirnya, itu mulai mengalir ke sosok itu dengan mantap. Di belakang kepala raksasa itu, matahari yang sangat besar sedang berputar, memancarkan gelombang cahaya yang menyala-nyala, menyempurnakan bubur emas yang memancar di atas segalanya sepenuhnya. Kemudian, itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang pada akhirnya akan diserap oleh raksasa itu. Karena semakin banyak bubur emas yang dimurnikan, sinar keemasan yang perlahan melayang di tubuh raksasa itu juga secara bertahap menjadi lebih tebal. Samar-samar, sinar keemasan tampak seperti ular kecil yang sedang memanjat tubuh raksasa itu. Di mana ular emas berenang melewati, jejak emas samar akan tertinggal, dan kekuatan ilahi akan diberikan, seolah-olah mereka menyebabkan benda langit yang berdaulat menjadi lebih kental. Benda langit yang berdaulat ini jelas merupakan tubuh abadi matahari Mu Chen. Saat ini, Mu Chen sedang duduk bersila di dalam tubuh abadi matahari yang agung. Matanya yang awalnya tertutup sekarang terbuka perlahan,
dan dia memandangi benda langit berdaulat yang menyelimuti dirinya, akhirnya menatap ke area di mana ular emas berenang. Dari apa yang dia rasakan, kekuatan yang dia serap dari Golden Pool telah berubah menjadi 8 ular emas. 8 ular emas berputar-putar di sekitar benda langit yang berdaulat dan, setiap kali mereka mulai berenang, itu akan menimbulkan perasaan panas. Energi spiritual kemudian akan tampak sangat cepat, atau bahkan mendidih. Mu Chen tahu bahwa, pada saat dia memperbaiki 8 ular emas, Great Solar Unding Body-nya akan menjadi lebih kuat, tapi, Mu Chen sedikit mengernyit, memikirkan ini, peningkatan kekuatan berada di bawah ekspektasinya, karena dia masih jauh dari yang disebut tubuh emas Daluo. Kekuatan Golden Pool yang aku serap di sini masih jauh dari cukup. Mu Chen sepertinya masih merenung. Meskipun kekuatan kolam emas yang terkandung di kedalaman ini sudah sangat melimpah, jelas tidak mungkin untuk menumbuhkan tubuh emas Daluo di tempat ini. Mata Mu Chen sedikit berbinar. Kemudian, dia melihat ke bawah untuk menatap ke bagian yang lebih dalam dari Daluo Golden Pool, yang masih dipenuhi dengan warna keemasan yang cemerlang. Itu tampak tak berujung, dan kedalamannya agak menakutkan. Setelah memasuki Daluo Golden Pool, Mu Chen tahu betul seberapa kuat tekanan di sini. Jika dia tidak mengandalkan Great Solar Unding Body, dia tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini, setidaknya tidak hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang merupakan penguasa kelas 1. Namun, saat ini, bahkan posisi ini tidak dapat memuaskan Mu Chen, karena dia tahu bahwa dia memasuki Daluo Golden Pool tidak hanya untuk memperkuat tubuh surgawi yang berdaulat. Dia lebih ambisius daripada yang lain, karena dia membutuhkan kekuatan. Mata Mu Chen berbinar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan pandangannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sangat yakin bahwa, di dunia ini, dia tidak dapat memperoleh kekuatan apapun tanpa bekerja keras. Karena dia ingin mendapatkan kekuatan semacam itu, dia harus membayar harga yang sesuai. Jika dia tidak berdaya, hanya karena tubuh emas Daluo saat ini, apa yang dapat dia lakukan ketika dihadapkan pada tantangan yang lebih berbahaya di masa depan? Bisakah dia terus mundur? Dengan cara berpikir seperti itu, mungkin dia tidak akan pernah bisa memenuhi janji yang dia buat untuk gadis itu. Mu Chen tidak ragu-ragu lagi, menggerakkan tangannya untuk membentuk segel tiba-tiba, dan benda langit yang berdaulat bergetar. Setelah itu benar-benar mulai turun dengan cepat ke bagian yang lebih dalam dari Daluo Golden Pool lagi. Guyuran, benda langit berdaulat besar merobek cairan emas kental itu secara brutal. Energi spiritual yang kuat berdesir keluar, menjaga dari tekanan mengerikan yang mengalir ke arahnya, seperti air pasang, dari segala arah. 1000 kaki, 2000 kaki. Hanya dalam waktu sekitar 10 napas, Mu Chen sudah terjun sekitar 4000 kaki lagi. Saat ini, dia berada sekitar 12.000 kaki jauhnya ke dalam Daluo Golden Pool. Saat Mu Chen menyelam terus-menerus, dia juga bisa merasakan bahwa tekanan yang mengalir ke arahnya dengan cepat berlipat ganda. Tekanan meningkat dengan cepat, seperti banyak gunung yang bertumpuk. Namun, menghadapi tekanan seperti itu, Mu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu, tetapi terus menyelam. Cahaya spiritual di sekitar benda langit yang berdaulat sudah sepenuhnya ditekan kembali ke dalam tubuhnya, karena tekanan yang mengerikan. Tekanannya begitu kuat sehingga, meskipun Mu Chen dilindungi di dalam benda langit yang berdaulat, dia masih samar-samar merasakan sakit. 15.000 kaki. Mu Chen mengertakkan giginya dengan ringan dan kulitnya secara bertahap memerah, tetapi mata hitamnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan semangat dan ketekunan yang meningkat, karena dia bisa merasakan bahwa, di bagian yang lebih dalam dari kolam emas Daluo, kekuatan kolam emas yang terkandung di dalam cairan itu sangat kaya. Oleh karena itu, hanya di bagian terdalam yang memungkinkan untuk mengembangkan tubuh emas Daluo. Itu masih belum cukup. Mata Mu Chen sedikit merah. Sekali lagi, dia mengendalikan Great Solar Unding Body untuk terus menyelam. Pada kedalaman seperti itu, setiap kali dia turun sejauh 100 kaki, tekanannya akan berlipat ganda dengan liar. Meskipun Mu Chen memiliki tubuh abadi matahari yang hebat, kecepatan menyelamnya masih menjadi lebih lambat dan lebih lambat, seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam lumpur. Kali ini, setengah jam berlalu, tetapi Mu Chen sebenarnya bahkan tidak menyelam sejauh 1000 kaki. Lebih jauh lagi, tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh kedalaman ribuan kaki sebenarnya menyebabkan tubuh abadi matahari besar berkurang secara signifikan dalam ukuran. Bahkan cahaya spiritual yang awalnya terang menjadi agak redup.
Namun, Mu Chen masih belum menyerah. Mata hitamnya menatap ke bagian yang lebih dalam, dan dia mengabaikan tetesan darah yang merembes keluar dari kulit merahnya. Air kolam emas kental terkoyak dengan paksa dan benda langit yang berdaulat melanjutkan penyelamannya. 1.000 kaki lagi, 1.500 kaki, 2.000 kaki. Di luar puncak Golden Pool. Di tempat itu, semua orang menatap keempat jimat emas, tetapi ketiga raja itu semuanya tampak tanpa emosi. Selama bertahun-tahun, kolam emas Daluo telah dibuka berkali-kali, dan mereka telah melihat situasi yang begitu tenang berkali-kali. Oleh karena itu, mereka akan menunjukkan banyak emosi. Bagaimanapun, di mata mereka, selama seseorang tidak mengolah tubuh emas Daluo di kolam emas Daluo, tingkat pencapaian lainnya semuanya sama dan tidak jauh berbeda. Paling banter, itu seperti perbedaan antara seseorang yang berjalan 50 langkah, dan yang lainnya, yang berjalan 100. Berdengung. Sementara ketiga raja itu tampak biasa saja, tiba-tiba, satu dari empat jimat emas menjadi lebih cerah. Cahaya keemasan menyebar dan benar-benar memancarkan cahaya dari tiga jimat emas lainnya. Meskipun cahaya dari tiga jimat emas lainnya juga menjadi lebih kuat, itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan kecepatan di mana kecerahan jimat emas keempat meningkat. Karena pemandangan itu, semua orang agak terkejut. Setelah itu, beberapa seruan terdengar. Jelas, mereka tahu apa yang diwakili oleh kecerahan dari empat jimat emas. Dilihat dari kecerahannya, jelas ada seseorang yang mencoba masuk ke bagian yang lebih dalam dari Daluo Golden Pool. Cahaya keemasan melonjak ke mata ketiga raja, yang penampilannya juga tiba-tiba berubah serius. Bahkan Raja Tidur menyipitkan mata dan menatap jimat emas yang mempesona. Seseorang sedang menuju ke bagian yang lebih dalam dari kolam emas Daluo, kata Condor King dengan terkejut. Dari kecerahan ini, kedalamannya hampir mencapai 20.000 kaki. Raja murid spiritual juga agak geli. Dia tahu betul dinamika tekanan yang ada di kedalaman 20.000 kaki ke dalam Daluo Golden Pool. Di sana, bahkan penguasa kelas 3 tidak bisa mentolerir tekanan. Saat ini, keempatnya, yang telah memasuki kolam, jelas tidak sekuat itu. Siapa sebenarnya itu? Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena gangguan dari kolam emas Daluo, bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendeteksi orang yang cukup berani untuk benar-benar berani mencoba mencapai kedalaman 20.000 kaki. Sepertinya orang ini sangat ambisius. Raja Tidur akhirnya tersenyum penuh minat. Dari kelihatannya, orang ini pasti pergi untuk tubuh emas Daluo. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang di wilayah Daluo yang bisa mencapai sejauh itu. Aku hanya takut dia terlalu ambisius, kata Raja Murid Spiritual, setelah terdiam beberapa saat. Raja Condor juga mengerutkan kening. Meskipun ambisius itu baik, terkadang seseorang harus bertindak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Bahaya yang terkandung dalam Daluo Golden Pool cukup untuk menghancurkan salah satu di antara keempatnya. Jika orang itu terlalu keras kepala, itu mungkin akan menyebabkan dia terjebak di dalam. Sudah lama sejak hal-hal seperti itu terakhir kali terjadi. Mari kita lihat apakah akan ada yang mengejutkan kali ini. Raja Tidur tersenyum lembut dan menatap jimat emas yang menjadi semakin cerah. Di bawah mereka, Tang Bing dan Tang Rou juga menatap jimat emas yang mempesona itu dengan gugup. Kemudian, mereka berbisik ke Nine Nether, Sister Nine Nether, itu bukan dari Mu Chen, kan? Meskipun Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 1, yang, dari kelihatannya, tidak bisa menyelam begitu dalam, mereka masih merasa bahwa Mu Chen mungkin yang didasarkan pada naluri gadis-gadis itu. Nine Nether menatap jimat emas itu dan senyum menawan muncul di wajahnya yang sedingin es. Mengangguk lembut, dia menjawab, seharusnya itu dia. Suaranya lembut tapi sangat percaya diri. Di antara keempatnya, Su King dan dua lainnya kuat, tetapi tidak cukup bagi mereka untuk mencapai kedalaman 20.000 kaki. Di sisi lain, Mu Chen memiliki banyak keterampilan, cara, dan sarana tersembunyi. Karena itu, hanya dia yang bisa melakukan hal yang tidak terduga seperti itu. Biarkan aku melihat level apa yang bisa kamu capai kali ini, bibir kemerahan 9 Nether sedikit melengkung, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya dari jimat emas itu menjadi lebih terang dan lebih cerah. Setelah sekitar setengah jam, cuaca sangat cerah sehingga seperti matahari kemasan. Cahaya benar-benar mengalahkan tiga jimat emas lainnya, menyebabkan pandangan semua orang dipenuhi dengan keheranan saat ini.
Penampilan dari ketiga raja juga secara bertahap berubah dari awalnya tidak peduli menjadi serius dan terkejut. Berdengung. Suara mendengung tiba-tiba menyebar dari jimat emas. Kemudian, seolah-olah jimat emas tidak bisa lagi mentolerirnya, dan benar-benar mengeluarkan cahaya keemasan dalam jumlah tak berujung yang menyelimuti wilayah dalam radius 100.000 kaki. Tubuh ketiga raja itu bergetar, dan pupil mereka berkontraksi tak terkendali. Orang itu sebenarnya benar-benar menyelam hingga kedalaman 20.000 kaki. Sementara semua orang tercengang oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, di bagian terdalam dari Daluo Golden Pool, fluktuasi aneh juga tampak memancar.